Di sini nggak ada perempuan bunting kan ya, takut meroncol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala halla wala quwata illa billahil alil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana amin wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wa ni'mata alaina wa ahli baitina wa ali jamil muslimina wal muslimat. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul yang insyaallah Allah jadikan tempat ini penuh dengan turunnya rahmat dengan keberkahan. Sama-sama mengalap berkah, sama-sama mengharap berkah dari orang yang sangat mulia, dimuliakan dari zat yang maha mulia, Habibul Barakah, Nabiul Barakah, Sayyiduna Muhammad, dan segenap tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah qabul hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, telah hadir bersama kita para ustadz, para kiai, para habaib. Di antaranya hadir kawan saya satu pesantren, satu ilmu, satu guru, nggak boleh ngelengkapin. Kalau Ustadz Ahmad ini 6 tahun Pak, ilmunya lebih banyak dari saya. Ketua panitia 8 tahun, lebih banyak lagi dari saya, kata Ustadz Ahmad. Saya cuma 3 tahun, tapi alhamdulillah saya lihat kawan-kawan dan adik kelas saya semuanya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Ustadz Ahmad. Hadir juga bersama kita Ustadz Saiful Anwar, Ustadz Anwar Sadat, Bapak RW yang tadi telah memberikan sambutannya kepada kita, juga Ustadz Andi Haji Amin. Ini insyaallah kita doakan, dan para ustadz, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan namanya, insyaallah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadir pula bersama kita zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah berkat hadirnya beliau di sini menjadikan wasilah kita pada malam hari ini digabul hajat kita dan disampaikan salam kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Habib Abdullah bin Ja'far Al-Habsyi matanallahu bituli hayatihi. Dan salam ta'zim saya ini saya haturkan kepada pimpinan Majelis Radatul Jannah, benar, yaitu penerus daripada almarhum Ustazah Ada Sofia, Khalifah Al-Ustadz Haji Hamzah, dan Ustadz Sarkhawi atau Sarawardi. Insyaallah kita doakan insyaallah menjadi penerus dan ilmunya dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ketua panitia sahabat saya, adinda saya Al-Ustadz Haris Fadilah, insyaallah apa yang dicita-citakan segenap panitia semuanya diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampailah salam ta'zim saya kepada jamaah semua, tetamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap kepada Allah dengan tawasul mengucap nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak keluar dari pintu tersebut kecuali Allah hapuskan dosa-dosa kita, kecuali Allah jumpakan kita kepada hadratur Rasul, kecuali Allah qabul dan Allah jaga anak istri kita dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini sebenarnya saya ada 2 tempat Pak. Dari tadi udah krangkring. Tapi insyaallah di mana saya berpijak lebih dulu, Allah nanti yang membertikan jam berapa. Tapi ngomong jam berapa tutup? Jam berapa tutupnya?
Jam 12. Jam 12 masih 2 jam lagi, gempor juga ngomong. Baik, ibadallah. Malam hari ini kita memperingati Maulid. Maulid seorang yang paling mulia, seorang yang paling hebat, manusia super, manusia terjenius yang pernah ada di dalam bumi, jenderal terhebat di dunia, pemimpin negara teradil yang pernah ada dalam sejarah manusia dengan peradaban manusia, yaitu Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Satu, rata-rata setiap masuk bulan Rabiul Awal di hampir seluruh dunia yang namanya ahli sunnah wal jamaah selalu memperingati Maulid. Sebenarnya cuma satu, Pak, tujuan memperingati Maulid kalau mengharap keberkahan itu sudah pasti. Setiap saat, setiap detik, setiap menit salawat kepada Nabi mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala lantaran wasilah memuji nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membikin girang Sayyidina Muhammad. Cuma satu, setiap masuk Rabiul Awal peringatan Maulid. Bahkan ada sekarang ini dari tanggal 1 sudah bikin Maulid, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, macam-macam. Dan alhamdulillah di Jakarta ini tepatnya, khususnya di Jakarta Selatan, kalau belum masuk bulan Sa'ban belum kelar Maulid. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban. Jadi 5 bulan Kiai Ustadz Habib panen. Masuk Maulid lepas, masuk Isra, panen lagi. Habis Isra Mi'raj, masuk dikit lagi bulan Rajab, Sa'ban. Habis itu Sa'ban mah akhir-akhir Sa'ban, 2 minggu sebelum akhir Sa'ban tawakufan pengajian, panen lagi. Masuk Ramadan, panen lagi. Tuh kalau kerja sama Allah, tuh kalau demen sama Rasul, tuh kalau cinta kepada Rasul dan cinta kepada Allah, rezeki nggak putus-putus. Kenapa? Karena memang umat Islam di dunia ini, khususnya kita di Jakarta, itu senang mengadakan haflah-haflah Islam. Untuk apa? Untuk menambah kecintaan. Terlebih-lebih malam hari ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meriah. Ada yang pakai rebana. Insyaallah tadi nggak dikasih sambutan, kesian, jangan nangis. Ane doain anak Rabana, anak hadro masuk surga rombongan. Ame hadronya masuk surga. Amin. Ya, udah jangan nangis lagi. Karena disebut. Ya. Memperingati, meriah. Ada yang pakai petasan, ya. Ada yang pakai kembang api, ada yang pakai palang pintu. Ada yang pakai apa? Umbul-umbul sekarang pakai janur digoyang-goyangin. Ada yang pakai ondel, macam-macam untuk merayakan, membikin girang umat muslim, bikin senang, mendidik anak-anak kecil ketika masuk perayaan bulan Maulid ini girang. Oh, setiap bulan Rabiul Awal, Pak, bener nih Rabiul Awal, bener. Wah Allah, ntar malam udah mulai dari tanggal sekian sampai tengah siang nggak habis-habis di kampung kita perayaan, girang. Apalagi kalau belum duduk udah mulai acara udah dikasih besek, pulang makan bareng-bareng dikasih besek. Apalagi ntar pulang bisa foto sama kiai sama ustadz, udah girang tuh. Cuma sekarang aneh, ibarat yang bilang Maulid bid'ah lah, yang bilang dolalah, haram lah, masuk neraka kita semua bikin Maulid Nabi. Bener gak? Ada aja. Padahal yang kita maulidin, yang kita peringati, ini harinya lahirnya juru selamat. Yang namanya juru selamat ini dia, Rasulullah. Bukan yang namanya juru selamat adalah Rasulullah. Kok begitu, Beb? Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Azim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Nabi, tidaklah aku utus engkau wahai Rasul, tidaklah aku utus engkau wahai kekasihku, kecualinya itu Allah dengan berat hati, kecuali membawa rahmat kepada siapa? Kepada alam semua. Lalu kita nggak kena dobelkan alam. Masya Allah, semuanya dapat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang Allah yang turunkan rahmat. Tumbuhan dapat rahmat berkat Nabi, hewan dapat rahmat berkat Nabi, gunung dapat rahmat berkat Nabi, manusia dapat rahmat berkat Nabi, jin dapat rahmat berkat Nabi, muslim dapat rahmat, kafir dapat rahmat, Cina dapat rahmat, Konghucu, macam-macam semuanya dapat rahmat. Siapa orang yang berpijak di atas dunia dan seisi-isinya dunia, berkat lahirnya Nabi Muhammad SAW, semua diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dengan sekarang zaman teknologi secanggih apapun tidak mungkin bisa dihitung. Dengan alat canggih apapun, rahmat yang datangnya berserta Nabi Muhammad tidak pernah bisa dihitung dan tidak pernah habis sampai saat ini. Termasuk malam hari ini kita duduk di sini berkat rahmat Allah yang datangnya bersama Nabi Muhammad SAW. Termasuk kita mengenal daripada ustadz, para kiai berkat Nabi. Termasuk adanya dalam dunia ini tidak terjadi goncangan-goncangan yang dahsyat, masih terus kokoh, dan ilmu yang ilmu yang bersambung kepada Nabi Muhammad masih kokoh berkat ada wasilah anak cucu keturunan Nabi sampai saat ini. Kalau tidak ada, wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Seandainya Allah tidak menurunkan Nabi Muhammad, sekarang kita dalam keadaan apa? Kalau Nabi Muhammad tidak diturunkan dalam dunia ini untuk menolong kita, hamba yang penuh dengan doa, hamba yang penuh dengan kesesatan, hamba yang penuh dengan dosa, sehingga juru selamat Allah turunkan. Dalam keadaan apakah kita itu Allah? Jelas kita dalam keadaan kafir, ahli nar. Tapi Allah bercerita lain, Allah punya kehendak lain, diturunkan kekasihnya kepada kita. Tapi kok zaman sekarang ngakunya kiai, ngakunya ustadz, kok orang bikin maulid dibilang sesat? Kan aneh. Bikin maulid bilang sesat, capek deh. Maulid sesat dari anak kecil sampai sekarang, dulu kagak ada yang bilang sesat. Jangan ikutin ahli sunnah wal jamaah yang ngakunya ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah wa Maturidiyah, jangan diikutin. Ahli bid'ah, orang ahli bid'ah itu contohnya akan masuk ke dalam neraka. Jangan diikutin. Kan lucu Pak, lucu. Dia makan karena dia hidup karena dia jadi muslim karena dia bisa tahu Allah karena Nabi semuanya. Kok memperingati hari lahirnya dibilang bid'ah? Kenapa yang nggak bilang? Sekarang saya mau tanya, ada haflah nyambut lahirnya RCTI, stasiun TV, kok nggak dibilang bid'ah? Malam tahun baru tuh bakar petasan, meriah-meriah, lu lari ke hotel, berapa banyak orang yang zina, kok nggak dibilang? Bukan bid'ah lagi tuh, dolalah masuk neraka. Berapa banyak kantor-kantor merayakan hari ulang tahunnya dengan bersanda, bercanda, tertawa. Bahkan berapa banyak orang-orang yang merayakan hari ulang tahunnya diselingi bukan doa, tapi diselingi oleh minuman-minuman keras. Kok nggak dibilangin? Kan keluar lagi dari ajaran syariat. Kok didiamin kemaksiatan? Kan aneh. Kita yang duduk manis, yang baca biografi Nabi, mengajarkan kepada jamaah, yang mengajak hatinya sunyi senyap, hanyut dalam untayan-untayan maulid Nabi, riwayat-riwayat Nabi. Saudara, biar kata kagak tahu artinya, tapi kalau mendengarkan dengan sahdu, terhanyut, itu Rasulullah girang. Rasulullah girang. Kata siapa tidak sampai berita malam hari ini kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad.
Makanya kalau cari guru yang nyambung wasilahnya kepada Nabi. Ini sekarang macam-macam kiai ustadz cari guru buka Mbah Google. Bentar aneh tanya ustadz aneh dulu. Oh silakan, pas tanya buka ustadz ini siapa? Ustadz Google. Yang keluar bukan ajaran yang benar, tetapi malah ajaran yang sesat Kita dituduh orang yang maulid Nabi, girang dengan harinya Nabi, dibilang sesat. Tuh Ahmadiyah lebih menyesatkan, gak dibilang sesat. Musuhnya ditutup, gak ditutup. Benar apa benar? Kita nabinya jelas, Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Ahmadiyah punya nabi beda, Pak. Lucu, Pak, ada nabi, masa matinya di lubang WC. Mirza Ghulam Ahmad mau ngaku nabi, punya tazkirah Al-Quran tersendiri. Itu yang jelas-jelas sesat, menyesatkan, betul? Tutup musuhnya, musuhin dia, basmi itu. Jangan kita. Katanya pelaku penggemar daripada hadis-hadis Nabi. Mereka ngaku sekarang ahli sunnah. Kok nggak ngamalin hadis Nabi? Ada hadis Nabi yang berbunyi al-mu'minu akhul al-muslimu akhul muslim. Gitu. Muslim yang satu dengan muslim yang lain bersaudara. Ini Nabi yang ngajarin. Kita nggak pernah, orang-orang yang teman maulid nggak pernah ngatain dia sesat, menyesatkan. Tuhannya Allah sama, Nabi terakhirnya Nabi Muhammad sama, saudara. Pernah nggak? Nggak pernah. Ahli sunnah wal jamaah as'aliyah wa ma'turiyah tidak pernah. Bahkan guru saya tercinta Habib Abdullah dan Habib Abdul Qadir Imam Muhammad tidak pernah mengajarkan untuk mendiskreditkan mereka adalah orang-orang yang sesat. Tidak. Inilah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jutaan rahmat yang Allah turunkan, jutaan keberkahan yang Allah turunkan. Sehingga kita apa? Sehingga kita harus mengingat bahwa Allah punya nikmat terbesar, yaitu Sayyiduna Muhammad. Allah punya kehendak lain. Sayyidina Muhammad diturunkan ke dalam dunia ini. Satu, Pak, ternyata Allah mengetahui kelemahan kita. Allah mengetahui kelemahan hambanya. Yaitu apa? Pencontoh plagiat. Tahu plagiat, Pak? Pencontoh. Kalau kaset diapain tuh? Dubbing. Ya, direkam. Ternyata tuh kita punya sifat begitu. Allah taruh turunkan Nabi Muhammad supaya Pak menjadi pencontoh. Sekarang kita banyak, Pak, guru, kiai, ustadz, bahkan habib, banyak bisanya cuman kasih contoh. Tapi berapa banyak sekarang guru yang berkoar-koar di depan sana, orang-orang tua yang berkoar-koar, bahkan pemimpin-pemimpin negara tidak bisa menjadi contoh. Makanya Allah turunkan Rasulullah memberi contoh dan menjadi contoh. Supaya apa? Diutus utusannya supaya kita melihat ternyata sifat jelek kita mencontoh. Dulu tahun 80-an saya lagi demen bola. Kalau nggak salah tuh pemain Italia namanya Filippo Inzaghi, sama yang ada cambangnya tipis kayak tikungan maut, Del Piero. Bener nggak? Lo mah kagak tahu. Saya periksa di puskesmas sakit. Pas lagi duduk nunggu antrian, pas lagi duduk dengerin asik, nungguin nomor antrian. Ada yang panggil Del Piero. Saya loncat, Pak. Filippo Inzaghi, ya saya loncat. Wah, saya bingung, pemain Italia jangan-jangan lagi datang ke Jakarta periksa di puskesmas tempat. Gila, bro. Saya cari, ya Allah, Masya Allah, Filippo Inzaghi sama Del Piero bener. Filippo rambutnya keriting, ingusan hitam dekil. Del Piero saya penasaran apa bener. Saya lihat, ya bener namanya. Saya lihat, ya emak ikan betok, bapak ikan cuek. Anak pantas kecebong. Lah kagak pantas. Emak muntah jengkol, bapak muntah pete. Anak Del Piero. Kagak pantas. Tuh contoh, lihat pemain bola. Ada ibu-ibu hamil nonton sinetron. Giliran hamil bukan baca surat Yusuf, ya Allah, Masya Allah ganteng man. Ya Allah, jadiin anak saya seperti Aliando. Emaknya ikan cucut.
Mak hitam, bapak bulam. Lah kalau lahirnya putih kayak Liando, kata bapaknya, kurang ajar bini gue, setan. Wah ini selingkuh nih. Lu anak gue bule putih cakep, lah gue hitam. Tuh kan jadi serba salah kan. Plagiat contoh. Makanya Allah turunkan Rasulullah supaya kita mencontoh. Makannya Rasulullah jadi contoh, jalannya jadi contoh, senda guraunya jadi contoh, dakwahnya jadi contoh, bersahabatnya jadi contoh, kehidupan Rasulullah menjadi contoh. Tuh, kita nggak sadar ibadah. Padahal Allah beras hati turun ini. Ini enak aku muslim bilang maulid Nabi bid'ah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal dia kagak tahu Pak. Ibadah Allah sesungguhnya Masya Allah kalau kita tahu. Di dalam jutaan bahkan miliaran rahmat yang turun bersama Nabi Muhammad SAW, ternyata ada rahmat khususia. Ada rahmat khusus untuk kita umat Sayyidina Muhammad. Ada rahmat yang khusus untuk kita kaum muslimin wal muslimat. Apa Allah terangkan dalam ayat yang lain? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh aku jadikan di dalam diri Rasulullah, di dalam Rasulmu, di dalam utusanku, di dalam ruhnya, di dalam jasadnya sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi khususiyah untuk kita semuanya. Allah cinta berarti Allah sayang. Allah ciptakan dalam diri Nabi, tapi bisa menjadi contoh. Beb, saya mau punya anak jadi jenderal. Contoh Nabi jenderal yang tidak pernah kabur. Kalau perang maju terdepan, teriak Allahu Akbar ketika kudanya beriringan dengan sahabat. Tetapi sekilat secepat mata kuda Nabi sudah melesat, bahkan sudah ratusan meter sahabat tertinggal. Kalau Nabi buka pedang yang sebelumnya dikasih kepada karamallahu wajah Sayyidina Ali dengan Zulfikar yang ujungnya bercakap, itu kalau pedang Nabi, dan pedang-pedang yang lain kalau dicabut dari sampulnya sekali tebas 1000 kepala melayang. Bib, anak saya mau jadi pedagang. Contoh Nabi pedagang yang baik, pedagang yang jujur, penuh dengan keberkahan. Kalau mau dagang ikuti Nabi. Jangan timbangan dikurangin, dagang bensin dikurang-kurangin. 1 tetes, 2 tetes, kalau seumur hidup ada 5000 tetes, masuk neraka, masuk ke dalam alam barzakh. Ditanya 5000 tetes lo mana? 1 tetes dibalas sama Allah pecutan malaikat 1000 kali 5000, udah jatuh dibantang. Untung di dunia kagak seberapa. Contoh Nabi. Kenapa harus contoh Nabi? Apapun kita semuanya harus contoh kepada Nabi. Dakwah, contoh dakwah Nabi. Di dalam berdakwah Nabi ini tidak gampang, ibadah Allah. Nabi ini tidak mudah. Mentang-mentang Nabi Allah kasih pertolongan langsung angkat tangan, ya Allah beresin semua, diberesin sama Allah. Tapi tidak, Nabi tidak mau begitu. Contoh, karena apa? Nabi mengajari supaya umatnya mengikuti. Apakah Nabi tidak diintimidasi? Hei saudara, perjuangan Nabi diintimidasi. Allah terangkan, Allah tuangkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw yaktuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Di situ Allah terangkan dalam Al-Quran, wahai Nabi, wa idh yamkuru bika, wahai Nabi, mereka semua berbuat makar kepada engkau. Wahai Nabi, mereka semua berbuat makar kepada engkau. Wahai Rasul, siapa yang berbuat makar? Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Apa yang mereka makarkan terhadap kita punya Nabi? Apa yang mereka rencanakan? Mereka ingin menangkap Nabi, mereka ingin memenjarakan Nabi, bahkan yaktuluka, bahkan mereka semua ingin membunuh kita punya Nabi. Mereka semua berbuat makar kepada Nabi. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Sesungguhnya Allah tempat sebaik-sebaiknya membalas makar mereka. Apa yang mereka rencanakan? Kaum kafir Quraisy berkumpul. Wah, ini tidak bisa Muhammad dengan dakwahnya, berbahaya bagi kita. Mereka berbuat makar, kumpul pada kaum-kaum semua, pada pemimpin-pemimpinnya mereka kumpul, mereka ajar. Apa? 3 yang mereka rencanakan.
tangkap Muhammad, usir Muhammad, kalau tidak bunuh Muhammad. Mereka kumpul, mereka apa? Taktik yang pertama yang mereka lakukan adalah kepada kita punya Nabi. Diam. Nabi berhenti daripada berdakwah? Tidak. Nabi lanjuti berdakwah, Nabi teruskan berdakwah. Apakah mereka sampai? Ketika melihat kita punya Nabi kuat, kita punya Nabi siap, kita punya Nabi terus berdakwah, semakin difitnah, semakin banyak yang masuk ke dalam Islam. Apakah mereka sampai di situ? Tidak. Mereka rapat lagi. Oh, kalau begitu semakin kuat Muhammad, kita intimidasi. Diintimidasi Rasulullah. Keluarganya dicekal, keluarganya diteror, istri anaknya diteror. Tapi Allah memberikan pertolongan. Silsilah Nabi Muhammad mempunyai kedudukan yang tinggi di mata Quraisy, di mata kafir Quraisy. Dari ayahnya, kakeknya, pamannya, dan ada pamannya Sayyidina Hamzah yang ditakuti. Oh, istrinya tidak bisa, anaknya tidak bisa, Nabi Muhammad pun tidak bisa. Lalu bagaimana? Pengikut Muhammad kita culik. Berapa banyak sahabat-sahabat Nabi yang tua rentah, ditarik, diseret, ditendang sehingga matanya buta. Berapa sahabat yang tua ditelepakan, dimasukkan besi yang panas. Ketika besi panas ditriskat kulit mukanya sehingga robek. Berapa banyak orang-orang yang tua dibanting, diangkat. Contoh sahabat Nabi Sayyidina Bilal, ditangkap Bilal karena ketahuan memeluk Islam. Apa yang orang-orang kafir lakukan, majikannya lakukan? Bilal dipentang di padang pasir, tangannya diikat kanan dan kiri kakinya, ditidurkan di atas padang pasir yang panas. Saudara, kalau padang pasir yang panas, gelas air es yang segelas besar dengan es batu dituang ke dalam padang pasir yang panas, seketika pun habis dan kering. Ini kulit. Bayangkan ibadah Allah, kulit kita ditaruh yang panas. Tapi apa yang keluar daripada mulut Bilal? La ahadu ahad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang keluar dari mulut Bilal terus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Semakin geram orang kafir, diambil batu karang yang besar, batu panas, ditindih di perut Sayyidina Bilal. Apakah berhenti? Tidak, Bilal terus la ilaha illallah. Kurang puas juga mereka tangkap Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir mereka tangkap, mereka pentang di maidan, di lapangan. Mereka dirikan tiang, tangan kiri ke atas, tangan kanan ke atas, kaki dipentang. Mereka cambuki, mereka pukuli, bahkan dengan ujung tombak mereka gebuk sehingga berdarah-darah Sayyidina Ammar ibn Yasir. Tapi apa yang keluar, sekali lagi saudara ibadah Allah, yang keluar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ahad. Tidak berpaling. Semakin geram orang kafir, semakin geram kafir Quraisy. Mereka tangkap ibu ayah Ammar ibn Yasir. Mereka seret di depan anaknya, tua rentah, ibu tua rentah yang susah berjalan. Mereka seret, mereka tendang di depan anaknya, mereka banting, mereka injak. Ammar teriak ibadah Allah, Ammar ibn Yasir menjerit. Seorang ibu ketika melihat anaknya menjerit, mulai gusar hatinya. Dia teriak, ya Ammar, wahai putraku, aku tidak reda melihat kau keluar daripada bimbingan Muhammad. Lebih baik aku mati dibunuh oleh orang-orang kafir ini. Ketika mendengar teriakan nenek tua itu, orang kafir itu semakin panas. Diangkat ibundanya, dibanting ke tanah, diangkat, dibanting, dipentang, ditendang sehingga jatuh tersungkur, duduk di depan anaknya. Ketika di depan anaknya, seorang pembesar Quraisy angkat kakinya dengan sepatu yang tebal, ditendang mukanya sehingga terkangkang ibunda yang sudah tua, nenek tua rentah. Tanpa pandang bulu, diambil tombak yang ujungnya terselip pisau yang tajam, ditusukkan dari kemaluan depan hingga tembus ke pinggang belakang. Mati ibu Ammar ibn Yasir. Menjerit Ammar ibn Yasir melihat ibunya. Perlu digarisbawahi ibadallah, ternyata yang pertama kali mati dalam sahid membela Rasulullah, ternyata yang pertama kali sahid mati dalam membela Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan laki-laki, bukan seorang pemuda yang gagah berani, bukan seorang pemuda yang bertubuh kekar, bukan seorang pemuda yang pandai memainkan senjata dan pandai berantem bahkan berperang, tapi seorang tua,
seorang ibu-ibu tua, seorang nenek tua yang pertama kali mati dalam syahid membela Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Tidak lain tidak bukan Sumayyah, ibunda Ammar ibn Yasir. Pertama kali ternyata di dalam dunia Islam yang pertama kali mati dalam syahid seorang wanita. Hei wanita, hei kaum wanita, kau dimuliakan dengan ibunda Ammar ibn Yasir yang pertama kali mati dalam syahid. Tapi sekarang zaman boleh canggih, agama sudah banyak, agama dan guru sudah banyak yang benar, bahkan ilmu semakin banyak, semakin mudah dipelajari. Tapi kaum wanita sampai saat ini tidak bisa menjaga auratnya, keluar dengan buka auratnya, dibuka, tidak memandang siapa yang membela hak wanita pertama kali. Ibadallah, inilah kalau Nabi saja sampai sebegitunya membela Allah, membela agamanya, menegakkan agamanya. Ini kita umatnya takut membela hak Allah, takut membela hak Rasul. Ketika Nabi kita dihina, berapa banyak umat Islam yang diam? Ketika Allah dihina, berapa banyak umat Islam yang diam? Berapa banyak kiai dan ustadz yang diam? Bukan 1000 bahasa. Ketika ada pemuda-pemuda yang maju takbir, membela Allah, membela Rasulnya, membela hak Allah, membela hak Rasulnya, dicemoohkan. Apa itu? Kriminal, keras. Hai saudara, Anda boleh cek, tanya pada kiai dan pada ustadz yang hadir di sini, berapa banyak dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim Nabi mengutus sahabat-sahabatnya untuk membunuh kaum munafikin. Orang-orang munafik dalam Islam disuruh bunuh oleh Nabi. Kita ini banyak sekarang, banyak ibadah Allah. Kemana Muslim? Ketika kita lihat tetangga kita sudah keluar jauh, kita diamkan. Ketika banyak sahabat-sahabat kita yang sudah jatuh bergelimpangan dengan dosa, bahkan banyak yang mengorbankan nyawanya karena kemaksiatan, dan dosa, kok kita diamkan? Tarik, jangan pernah putus asa. Kenapa? Nabi mengajarkan tidak pernah putus asa. Ini dia ibadah Allah. Nabi begitu sabarnya, Nabi begitu tegarnya. Untuk siapa? Untuk kita umatnya, untuk kita menikmati perjuangan Islam. Ini Islam sudah maju, Islam sudah canggih, tapi kita malah diam saja. Sama-sama ibadah Allah. Di dalam bulan Maulid ini kita bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW agar Allah memberikan kekuatannya. Sebelum saya akhiri ceramah saya mau tanya jawab yang kompak, yang serempak. Ya, biar kita orang tahu bahwa di kampung ini banyak pembela-pembela Allah, banyak pembela-pembela Nabi. Setuju? Jawab yang kompak, yang serempak. Nabi tegar tidak? Nabi sabar tidak? Nabi tegas tidak? Hebat tidak Nabi? Cinta tidak kepada Nabi Muhammad? Sayang tidak kepada Nabi Muhammad? Takbir! Kalau Anda sudah syahidkan diri Anda, berarti Anda bertanggung jawab nanti kepada Allah dan Rasul. Sebelum saya tutup dan akhiri ceramah ini, mari kita memanggil Rasul. Coba qasidahnya mainin. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah ya Allah. Malam hari ini kami hamba-Mu ya Allah yang berdosa ya Allah, yang segelintir orang ini ya Allah mengharapkan keberkahan dari Engkau ya Allah, mengharapkan keberkahan dari kekasih-Mu ya Allah.
tidak pernah berjumpa wajah yang indah dan rembulan ya Allah. Ya Allah, jadikan wasilah para guru dan para habaib ini wasilah kami untuk berjumpa kepada Badrul Badar yang mukanya wajah seperti rembulan ya Allah. Ya Allah, kami tahu kami banyak dosa, kami lupa, kami hina ya Allah. Ya Allah, kuatkan kami, terangi hati kami ya Allah dengan nur Muhammad, dengan nur Sayyidina Muhammad ya Allah. Ya Allah, kami mengharap kepada Engkau ya Allah. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menandingi kekuatan-Mu ya Allah. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah. Selamatkan anak istri kami ya Allah. Terangi jalan hidup kami, berkahi kami ya Allah dengan hak Sayyidul Mursalin Sayyidina Muhammad. Ya Allah, malam hari ini kami bermunajat kepada Engkau ya Allah yang Maha Agung Maha Kuasa ya Allah. Jadikan hari ini Kau kumpulkan kami bersama-sama ya Allah. Di padang mahsyar Kau kumpulkan kami semua bersama-sama ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan Sayyidina Muhammad ya Allah di alam mimpi ya Allah. Kalau kita berjumpa di alam mimpi ya Allah, pertemukan kami di padang mahsyar ya Allah. Bila jadi salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi. Takbir. Terakhir saya tanya, siap bela Allah? Siap bela Rasul? Siap bela ulama? Siap bela Habib? Siap maju ke medan perang? Siap setor nyawa buat Allah, buat Nabi, buat Rasul, buat agama? Takbir! 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 Adanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.